bilang nahunya kita itu UTS-nya dengan apa? Dengan praktek langsung. Dalam artian sebenarnya gini, ketika ditanya sama kelas A waktu itu, Bu, nanti materinya itu terkait apa aja? Lah jawaban Bu, kedengeran nggak suaranya coba? Kedengeran nggak Bro? Mas semua. Oke. Nah, ketika ditanya materinya itu apa aja, jawaban beliau, Bu Wirda bilang, kalau nanti modelannya itu semua pelajaran nahu. Jadi sebenarnya kalau ini kita belajarnya itu karena pada akhirnya kalau kita belajar nih atau baca satu-satu nih atau kita buka materi nahu itu banyak banget kan, dari mansubatil asma, marfuatil asma, ya kan, terus majruratil asma, banyak banget gitu, syarat segala macam. Jadi nggak mungkin. Jadi sebenarnya itu apa ya, ada bentuk alhamdulillahnya juga sih, karena kalau modelnya hafalan tuh banyak kan syarat segala macam. Nah intinya apa namanya, UTS ini sebenarnya akumulasi atau kalkulasi dari pembelajaran kita selama 6 tahun di pesantren, terus sama 2 tahun terakhir kita apa namanya matkul nahwu gitu. Jadi kita bisa atau enggaknya sebenarnya praktek dari pengetahuan kita nahwu yang lalu. Makanya aneh aja nih belum baca nih apa namanya, baru 2 halaman kita buat komen toharo, baru apa namanya, baru 2 halaman aja. Jadi sebenarnya kalau ditanya cara belajar kayak gimana, ya sebenarnya nggak dipelajari sebenarnya, ya itu emang udah apa namanya tadi, apa namanya, kumpulan dari pembelajaran kita sebelumnya. Jadi beliau nanti nanyanya bukan cuman apa yang kita pelajarin kemarin, bab atof tadi ada kan kemarin ya, presentasi bab atof segala macamnya, ditanya cuman yang waw atof doang, nggak begitu, semuanya ditanya gitu. Artinya semua pelajaran yang kita pernah pelajari di bangku pesantren itu kepake gitu. Jadi nggak usah belajar nggak usah belajar nahwu, nggak usah belajar UTS kali ini. Nah kita lanjut ya. Kita pertama harus tahu dulu anasir al-i'rab, unsur-unsur i'rab. Ini apa namanya, share screen-nya ada gak? Anasir al-i'rab. Al-i'rab. Wih. I'rab. Ini muncul gak tulisannya, Bro? Ada. Oke, lanjut ya. Kita harus tahu unsur-unsur i'rab. Kalau ada yang pernah inget Pak Fatih apa siapa ya? Pak Fatih kalau salah. Bukan, satunya Pak Fatih tuh yang rambutnya pendek tuh. Itu pernah nyebutin unsur-unsur i'rab tuh apa aja. Nah, yang unsur itu dalam artian yang wajib kita ucapkan atau yang wajib kita i'rabkan tatkala kita meng'irab sesuatu. Karena nanti ada yang sifatnya fadilah, kayak misalnya mana amin zuhuriyah istigholul mahal. Nah, yang begitu kan sebenarnya nggak terlalu lengkap banget gitu ya rupanya. Atau apa namanya, misalnya kita abu marfu mubtada marfuun wa alamat rafi dhamma zahiratu ala akhirih, terus li'annahu ismul mufrad. Nah kayak gitu kan, yang kalimat li'annahu ismul mufrad itu kan bukan termasuk anasir kan, bukan termasuk dari unsur-unsur i'rab, itu hanya sifatnya tambahan. Cuman ya bagus, bakal jadi nilai plus ketika antum ada di lomba Iqratul Kutub, atau kedua ketika antum UTS ini gitu. Nah kita harus tahu dulu anasirul i'rab apa aja, unsur-unsur i'rab ketika antum ditanya sama Bu Wirda. Misalnya ini i'rabnya apa, ketika kita satu baca fakroh, pertama apa aja? Nih, unsur i'rab pertama adalah al-mauqi'u al-i'rabi. Al-mauqi'u al-i'rabi. Itu yang pertama. Gede banget tulisannya ya. Al-mauqi'u al-i'rabi. Terus yang kedua, contohnya mauqi'u i'rabi apa? Contohnya, wa huwa mauqi'ul kalimati fil jumlah. Mauqi'ul i'rabi itu adalah mauqi'ul kalimati fil jumlah. Dia jadi apa dalam jumlah tersebut? Kan yang namanya bahasa Arab itu kan terdiri dari jumlah mufidah kan. Lah jumlah mufidah itu kan hanya ada dua kan, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Lah artinya dalam jumlah itu dia tuh kedudukannya apa? Nah itu yang pertama tuh yang antum harus sebutkan. Contohnya, contoh nomor 1 apa? Kayak kalimat mubtada misalnya, dia itu mubtada, apalagi fa'il, nah apalagi hal,
Nah, itu namanya al-mauqi'u al-i'rabi yang antum sebutin pertama. Yang kedua apa? Unsur kedua adalah, baca semoga ya tulisannya, al-halatu al-i'rabiyah. Al-i'rabiyah. Nah, al-halatu al-i'rabiyah, dan dia tasmulu mencangkup daripada rofa. Dia itu apa? Setelah kita menyebutkan di kedudukannya apa, kita nyebutin dia itu marfukah atau mansub atau majzum dan sebagainya. Nah, itu namanya al-halatul i'rabiyah. Terus anasir yang ketiga, unsur i'rab yang ketiga apa? Unsur i'rab yang ketiga adalah, bentar, kita ini dulu, foto kirim ke grup biar rame dulu. Oke, lanjut. Yang ketiga, anasir daripada apa? Daripada i'rab itu yang harus kalian sebutkan adalah alamatul i'rab. Taruh mana nomor 3-nya? Taruh sini nomor 3-nya. Alamatul al-i'rab. Alamatnya apa? Ya kan? Alamat, kalau di alamat asli ya udah berarti dhamma, fathah, apa namanya? Kasroh. Nah, kalau dia alamatnya nggak asli berarti apa? Waw atau apa lagi? Apa namanya? Iya, misalnya di dalam apa namanya? Jamak muzakkar salim kan itu, dan nanti i'rabnya misalnya ja'al muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i al-wawu niyabatan ala dhammi li annahu. Nah, itu kalimat anahu itu termasuk yang bukan termasuk anasir, karena anasir i'rab itu cuma ada 3 ya guys. Yang pertama al-mauqi'ul i'rabi, al-halatul i'rabiyah. Pertama kita nyebutin dia itu fa'il, ja'al muslimuna fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi. Nah, kan gitu kan, fa'ilun yang pertama, fa'ilun jembret, unsur pertama kena. Kedua marfu'un kena tuh, kok hapus. Yang kedua dapat tuh marfu'un, habis marfu'un wa alamat rafihi ya kan. Nah, ini unsur yang ketiga apa rofanya? Al muslimuna jelas, wa alamat rafihi waw niyabatan ala dhammi li annahu jamak muzakkar Ahmad Salim. Nah, lanjut. Terus ini yang pertama yang antum harus pahami ketika kita meng'irab, minimal harus mengandung daripada 3 ini. Al-mauqi'u al-i'rabi, yang kedua al-halatul i'rabiyah. Kita nyebutin dulu kedudukannya itu apa. Kedua, kedudukannya, ingat, kedudukannya itu apa. Yang kedua itu al-halatul i'rabiyah. Dia itu keadaannya apa? Marfukah, majzumkah, mansubkah, majrurkah. Nah, itu. Setelah kita menyebutkan al-halatul i'rabiyah, yang ketiga adalah kita menyebutkan alamatul i'rab. Kita sebutin alamat i'rabnya apa. Nah, itu ya, fahimtum insyaallah. Lanjut. Ini kita sama-sama belajar ya, kalau ada yang salah silakan dikoreksi. Kita lanjut ya. Kita masuk ke Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif kitabu ahkami taharati. Kitabu itu sebenarnya gini, dia tuh banyak kedudukannya. Dalam artian gini, dia itu bisa kitabul. Nah, tapi ada sesuatu yang dimahzuf ya kan. Nah, ketika di dalam lomba Qiraatul Kutub itu, justru ketika antum bacanya kitabu itu lebih bagus. Jadi antum pas lagi disuruh baca sama orang nih, Bu Yudha atau siapa, kitabu kitabi ahkami taharati. Karena setiap itu ada dalilnya, ada bisa sah saja gitu. Kita baca babibu gitu. Kitabu. Cuman antum boleh nanti pas lagi ditanya sama Bu Wirdah, antum bacanya kitabu aja. Terus kalau ditanya kedudukannya apa, kita i'rabinnya kitabu khobar ya kan. Khobar marfu'un. Ingat, pertama mauqi'ul i'rabinya apa? Khobar. Marfu'un, al-halatul i'rabiyanya marfu'un. Ketiga, alamatul i'rabiynya dhammah zahira ala akhirih. Nah, terus ditambahin tuh kalau mau nilai lengkap lagi tuh apa? Wa huwa mudhof. Nah, itu penting juga tuh, ya kan. Tapi mudhof itu bukan kedudukan. Sekali lagi yang ingetin, mudhof itu bukan kedudukan, bukan al-mauqi'ul i'rabi. Kebanyakan dari kita, dari bahkan anak-anak FDI pun, ya kan, atau orang, jangan kan FDI, orang-orang lain itu banyak justru
menjadikan apa namanya mudhof atau apalagi man'ut atau mubdal minhu, muakkad, terus apalagi maktuf alaih, gitu-gitu dia masukinnya ke dalam nomor 1 nih al-mauqil i'rabi, padahal bukan begitu. Yang kedudukan itu naatnya, badalnya, bukan mubdal minhu. Yang kedudukan itu yang mauqil i'rabi itu naatnya, bukan man'utnya. Yang kedudukan itu mudhof ilaih, majrurun, bukan mudhofnya. Mudhof itu sebagai kategori aja. Nah, jadi kitabu di sini antum i'rabinnya khobar li mubtada'in mahzuf, atas mubtada yang mahzuf. Takdirnya apa? Takdirnya hadza mubtada gitu. Ya kan? Kitabu khobar marfu'un wa alamatu rafi dhamma zahira ala akhirih li annahu ismul mufrad. Nah, itu kalau mau lengkap lagi tuh. Wa huwa mudhof. Kan panjang banget tuh kan. Nah, itu terlepas dari anasir logo. Sebenarnya anasir logo. Anasir i'rabnya itu cuman kitabu khobar marfu'un wa alamatu rafi dhamma zahira ala akhirih. Cukup. Antum udah nyebutin mauqi'nya, udah nyebutin al-halatul i'rabiyyahnya, antum juga udah nyebutin alamatul i'rabnya. Lanjut ya. Ahkami, karena tadi kitabunya dia kategorinya mudhof, bukan kedudukan ya, kedudukannya tetap khobar gitu, jangan kekecoh. Banyak orang tuh kekecoh, man'ut disebut kedudukan, mubdal minhu disebut kedudukan, apalagi ma'tuf alaih disebut kedudukan. Yang kedudukan itu atau naat, mudhof ilaih gitu. Lanjut, ahkami mudhofun ilaih majrurun, ya kan, sebutin tuh yang kedua, al-halatul i'rabiyyah majrurun, wa alamatu jarrihi dan alamat jarnya itu kasroh zahiro ala akhirihi gitu kan, li annahu apa jamak. Terus habis itu jamak taksir kan. Terus habis itu wa huwa mudhof. Nah, di terakhirnya tuh ditulis wa huwa mudhof gitu. Terus at-taharatinya apa? At-taharatinya jadi mudhof ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasru zahira ala akhirih gitu. Bi'annahu isim mufrad. Itu kalau lebih lengkap lagi. Nah, jadi clear ya, yang ini khobar. Kita bunyinya khobar ya. Untuk melanjutin aja tuh alamatnya, halahnya, terus alamatnya. Terus kita masuk ke matan takrib ini ya, yang atas ya. Al-miyahu qala al-musannif al-miyahu allati yajuzu tadfiru biha sab'u miyahin. Al-miyahunya jadi mubtada, ya kan, marfu'un wa alamati rafi dhofan zahira. Allatinya jadi naat. Isim mausul yang dibaca fathul qarib, jangan takrib. Siap. Qala al-musannifu, qalanya biasa fi'il madi mabniun al fathi, ya kan. Al-musannifunya jadi fa'il. Marfu' wa alamati rafi dhamma zahira ala akhirih li annahu ismul mufrad. Rahimahumullah ta'alanya jadi apa namanya itirodiyah, ya kan. Rohimanya biasa fi'il madi, hu-nya jadi maf'ul bi, domirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ul bih, ya kan. Itu kalau mau diri, cuman jumal ininya namanya jumal itirodiyah, dia la mahalalah min al-i'rab. Kalau ditanya nih, siapa tahu beliau iseng nanya kan, la mahalalah min al-i'rab. Nah, lanjut, kitabu ahkami taharati. Kitabunya udah jelas tadi ya. Ini khobar dari mubtada mahdzuf, hadza kitabu ahkami taharati. Wal kitabu, ya kan? Wal kitabu, ini kalau ada salah silakan dikoreksi, kita belajar bareng. Wal kitabu, wawnya waw ibtidaiyah. Nah, ini juga penting nih. Penting apa? Penting kita untuk membedakan apa itu waw istinafiyah dan waw ibtidaiyah. Waw istinafiyah itu dia itu kalau kita lihat di kitab Jami' Durus al-Arabiyah itu, dia itu ciri-ciri khasnya itu waw ibtidaiyah itu dia latak tarin di masa ubak, dia itu nggak ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Jadi benar-benar kayak kalau di kitab itu benar-benar di sodor kalam gitu, di awal kalam gitu. Adapun yang mirip dengan waw ibtidaiyah, waw istinafiyah itu istinaful kalam. Jadi kebanyakan itu di tengah-tengah gitu. Ada di tengah-tengah gitu. Nah, itu cara membedakan ibtidaiyah sama istinafiyah. Kalau istinafiyah itu masih ada apa namanya alaqohnya, masih ada nyambungnya dengan makna sebelumnya, kalimat sebelumnya, jumlah sebelumnya. Adapun apa namanya waw istinafiyah itu waw ibtidaiyah itu benar-benar baru, benar-benar di sudut alam gitu. Lanjut, wal kitabu mubtada marfu'un wa alamatu dhamma zahira al akhirih, lugatannya jadi
Naz'ul khafdi. Naz'ul khafd. Ya kan, aslinya tuh ada huruf jar di situ kan. Fi lugotin, harusnya gitu kan. Wal kitabu fi lugotin masdarun, aslinya sakjane tuh ngono. Wal kitabu fi lugotin, cuman harfu jarnya dihapus jadinya lugotan. Nah itu namanya nasful khafdi. Antum i'rab ini gini aja, lugotan nasful khafdi gitu aja. Nah terus masdarun jadi khobar dari al-kitabu. Ini khobar marfu wal alamat rafi dhamma zahira al akhirih li annahu ismul mufrad. Ingat disebutin mauqiyah i'rabiyah dulu, terus kedua al halat i'rabiyahnya, ketiga alamat i'rabnya. Itu anasir daripada i'rab, unsur-unsur i'rab. Unsur. Terus bimakna ad-dhammi wal jam'i. Bimakna B-nya biasa harfu jar, maknanya majrurun walamatu jarhi al-kasrah muqaddarah alal alif lazimah. Terus ad-dhammi bimaknanya, terus lanjutannya antum bilang gini ke Bu Wirdah, wa huwa mudhof, maknanya itu mudhof. Tapi dia ingat mudhof itu bukan kedudukan, sekali lagi ana tegasin, mudhof itu bukan kedudukan. Man'ut bukan kedudukan, mubdal minhu bukan kedudukan, maktub alaih bukan kedudukan. Dia kedudukan itu naat, badal, itunya yang kedudukan. Mudhof ilaihnya yang kedudukan, bukan mudhofnya. Nah terus dilanjutin bimakna ad-dhammi. Ad-dhamminya jadi mudhof ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah zahira al akhirih. Terus wawunya waw atof. Al-jam'inya jadi atof, maktuf atau atof, ya kan? Atof ngirapinnya gimana? Ya atof atau maktuf majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah az-zahira al akhirih. Wastilahan. Nah, wastilahan ini di sini apa namanya? Dia tuh ada istilahan itu tadi nasbul khafat ya. Apa namanya i'rabnya? Cuman nasbul khafdi. Nah, cuman di sini tuh ada mubtada yang dihapus. Wal kitabu fi takdirnya ini, takdir kalam. Wal kitabu fi istilahin ismun. Nah, di sini sakjane itu ada sakjane itu bahasa Jawa artinya sebenarnya di sini ada al-kitabu sini. Al-kitabu. Ini kan lagi membahas kitab kan? Wal kitabu lughatan. Wal kitabu fi lughatin, yang di sini wal kitabu fi istilahin, paham enggak? Ada ini guys, stabilo asik. Wal kitabu fi lughatin, iya betul, wal kitabu fi lughatin, wal kitabu fi istilahin. Nah, jadi ada mubtada yang dihapus. Terus khobarnya di mana kalau ada mubtada yang dihapus nih? Khobarnya ada di ismun. Ini khobar nih. Khobar. Ismun khobar kan. Khobar marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma zahira al akhirih. Li jinsi minal ahkami. Lanjut. Li jinsi minal ahkami. Lamnya lam harfu jar. Terus jinsinya majrurun wa alamatu jarrihi ad-dham makan al-kasrah zahirat al akhirih. Terus minnya harfu jar biasa. Terus al-ahkaminya isim majrurun wa alamatu jarrihi kasrah al akhirih kan. Isim majrur, im aja ya nyebutinnya. Isim majrur im. Amal babu. Nah, amal babu, amma itu al-babunya jadi mubtada, ammanya jadi apa sih namanya tadi? Jadi apa namanya? Ada tuh tafsir, dia cuman apa namanya sebagai mentafsirkan saja. Al-babu mubtada, cuman dia mengandung mutadamminun makna syarat. Amma itu harfu tafsil untuk merinci, cuman dia mengandung mutadamminun makna syartin. Dia mengandung makna syarat. Nah, maka di setelahnya fa-nya itu fasmun linau'in mimma dakhala itu, yang ini nih, dia itu jadi jawab syarat. Amal babu fasmun linau'in mimma dakhala tahta zalika. Nah, di sini jadi khobar. Ini khobar. Ini mubtada. Fasmun biasa ya. Ismun khobar marfun wa alamat rafi dhamma zahira al akhirih. Linau'in biasa. Ini jar majrur ya.
gampang irapinnya. Mimma dakhola. Nah ini sakjane nih mengkene nih ono min. Ada harfu jar di situ, min ma. Jadi dia itu tata rokat min wama. Ma apa? Ma mausuliyah. Di situ ada isim mausul tuh. Mimma, minma aslinya, atau kalau kita pakai kalau kita mau pakai ada watul si mausul yang lain bukan ma, aladzi misalnya. Minal ladzi, linauin minal ladzi dakhala tahta. Misalnya maksud gue kan. Maksudnya itu min ma ada mausuliyah. Jadi dia terdiri dari dua kalimat, ada harf jar di situ, min, ada ma mausuliyah. Nah, kebanyakan dari kita itu justru terlewat dalam artian gini, dia itu nggak i'rabin ma-nya di sini. Kan begini bro, setiap isim itu kan pasti ada kedudukan kan kalau di dalam jumlah kan. Setiap isim ya, kita nggak berbicara tentang jumlah. Setiap isim bentar mau minggu. Setiap isim itu kan punya kedudukan kan. Lah, isim mausul juga punya kedudukan dong, ya kan? Nah, di sini kedudukan isim mausulnya apa nih? Amma ini di sini. Ya jelas jadi isim majrur. Isim majrur dari mana? Dari min. Ya kan? Jadi isim di sini ketika ada huruf jar, itu pasti ada makmulnya. Kan huruf jar itu kan amil ya. Amil untuk membuat sesuatu itu kasroh kan. Lah di sini amilnya min apa? Amilnya min adalah ma mausuliyah. Nah, terus setelahnya itu jumlah mausul nih. Dakhola antum biasa antum irapin fi'lun madi ya. Ini enggak usah diketik sih. Fi'il madi mabniun 'alal fathi. Terus kalau ditanya fa'il, kita harus paham dulu setiap antum nanti ketika disuruh buwirdah irapin ada fi'il misalnya. Antum wajib menyebutkan fa'ilnya mana. Atau misalnya dia itu fi'il majhul, antum harus nyebutin naibul fa'ilnya mana. Kenapa begitu? Karena yang namanya jadi ahli nuhat itu membagi dua model dalam pembahasan i'rab. Ada yang unsurnya itu fadlah. Ada yang dia itu fadlah sifatnya tambahan baik. Ada yang sifatnya umdah, pokok. Fadlah tambahan tuh apa? Bab mansubatil asma itu semuanya tambahan sifatnya. Mansubatil asma tuh mansubatil asma banyak kan, afailul khamsah. Asma itu sifatnya tambahan semua. Maksudnya fadlah tuh piye? Maksudnya fadlah tuh ngene. Fadlah itu dia ada dan tiadanya itu sebenarnya makna itu bisa dipahami. Misalnya ada kalimat ja'a Ahmadu qa'iman. Datang Ahmad lagi ngadeg, lagi berdiri kan. Lah, andai kan kita hapus qa'imannya, maka jumlah itu tetap ada. Cuman ketika fa'il itu dihapus, Ahmadnya dihapus, ja'a doang, orang masih belum dong. Masih belum dong kalau ketika mutakalim dalam keadaan yang masih belum paham siapa yang datang itu. Jadi perlu disebutin fa'ilnya mana. Apakah mustatir kah? Apakah zohir kah? Nah, itu yang dimaksud dengan fadlah atau umdah. Umdah itu apa aja? Umdah itu ya khobar, mubtada, fa'il, naibul fa'il. Nah, itu tuh yang umdah tuh harus disebut gitu. Bukan harus disebut, maksudnya itu masuknya di dalam bab yang umdah. Nah, maka di sini ketika antum ditanya dakhola, antum jangan kagok nih. Dakhola fi'il madi, terus fa'ilnya mana? Nah, di sini fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang kembali kepada ma mausuliyah. Nah, gitu ya, paham ya? Jadi mimma dakhola tahta dzalikal jinsi. Nah, tahta di sini biasa dzaraf. Terus zalikanya jadi info mengirobi fi'il madi. Woi. Info mengirobi fi'il madi gimana? Fi'il madi mabniun 'alal fathi. Cukup sebenarnya kayak gitu. Kalau aneh lihat di YouTube. Mabniun 'alal fathi gitu bang gitu.
Iya, sebenarnya cukup kayak gitu. Itu udah mencakup anasirul i'rab saja nih. Atau antum mau nambahin Kalau pemasukan dari jama sama kalau dilengkapinnya di mana tuh? Nah, kalau dilengkapinnya lihat dulu. Kalau ada nanti deh di bawah insya Allah ketemu kita kayak gitu. Lanjut dulu. Tahta zorof mabdun al fatih. Nah, tahta itu termasuk jadi gini. Ulama nuhat itu ada bab namanya gini, al asma. Ada bab tuh namanya gini. Al asma al lazimah. Ada isim-isim yang lazim idofah gitu. Nah, tahta itu termasuk isim-isim yang dia itu setelahnya itu biasanya itu dia tuh tarkibnya tarkib idofi gitu. Nah, tahta setelahnya itu pasti mudhof ilaih gitu. Itu termasuk ulama mempredikat tahta, terus apalagi goiru, apalagi haisu. Nah, yang gitu-gitu itu masuk ke dalam bab al-asma al-lazimah lil idofah. Isim-isim yang dia itu wajib ada mudhof ilaihnya atau tarkibnya itu idofi gitu. Nah, tahta di sini antum nanti jangan cara gampangnya tuh apalin aja tuh. Setiap tahta pasti setelahnya mudhof ilaih gitu aja. Setiap haisu setelahnya mudhof ilaih, cuman bentuknya jumlah. Cuman ada perbedaan ulama apakah setelah haisu itu ketika setelah haisu itu apakah itu jumlah atau mufrad gitu. Nah, di sini yang tahta di sini dia zorof ya kan, mansub. Nah, terus bentar kok kena air sih. Nah, zalika isim isyarah. Isim isyarah mabniun alal fathi fi mahalli majrurin mudhof ilaih. Ini kan wa huwa mudhof yang tahta itu kan. Zalikanya tadi isim isyarah mabniun alal fathi fi mahalli jarin. Kok enggak ketepuk? Oh iya. Fi mahalli jarin mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jinsinya apa? Badal. Zalika al-jinsi ini badal. Zalika al-jinsi itu kan sama aja. Al-jinsi al-zalika. Maksudnya sama makna gitu. Itu jenis yang itu ya jenis gitu. Makanya dinamakan badal kul min kul. Terus dilanjutin nih. Wat taharatu taharonya biasa ya, mubtada marfu wal matrafi doma zahira lahirihi bi fathil ta'i. Banyak biasa harfu jarin, terus fathinya fathinya isi majrur wal matu jari kasroh wa huwa mudhof ditambahin gitu, atau inya mudhof ilaih ya kan, mudhof ilaih MD, kita singkat MD aja, mudhof ilaih MD. Nah, terus lughatan jadi nasbul khobar an-nazafatu. Nah, ini jadi khobarnya nih. Wa taharatu bi fathil ta'i lughatan an-nazafatu. Ini jadi khobar dari taharah. Wa amma syar'an. Wa amma syar'an 3 centang. Nah, 3 centong. 5 centong. Tawa nih. Wa amma syar'an. Nah, syar'an ini juga jadi nafsul. Wa amma syar'an maksudnya wa amma taharatu fi syar'in. Nah, ini ada mubtada yang dimahdzuf juga nih setelah amma. Sajane sebenarnya tuh ada kalimat wa amma taharatu syar'an fiha tafasiru. Tolong ini dong. Kamu lihat benar. Ya, sorry. Bani katanya. Iya, pas. Iya makan bareng. Siapa tuh siapa nih? Iya, makasih. Segini. Kurang. Tolong Siapa tuh? Oh, 5 centong.
Macentong gitu. Nah terus kok ke atas ya. Nah ini lanjut ya. Wa taharatu bi fatita ilghatan an-nazafatu wa amma syar'an. Nah, setelah amma saja nih ono yang dihapus, ada yang dihapus tuh. Wa amma taharatu syar'an. Adapun taharah secara definisi syariat. Nah, ini khobar jumlah. Fa fiha tafasiru katsiratun. Fihanya jadi khobar. Kok enggak catat? Khobar muqaddam. Khobar kita singkatnya apa nih? Artinya K aja ya. Khobar muqaddam KM. Ada cerita di setiap kilometernya. Fafiha tafasirun wa makna. Ingat ya, amma itu kan harfu tafsir. Dia tuh mutadominun makna syarat. Nah, fafihanya tuh fa-nya jawab syarat tuh. Fafiha tafasiru katsiratun. Lah, di sini fihanya jadi fi-nya antum. Nah, ini juga perlu nih ya, biar kita nggak terlewat juga. Nanti tatkala antum mengi'rabkan, itu jangan sampai ada yang lewat tuh. Setiap huruf, setiap domir mutasil, kadang nyempil tuh domir mutasil tuh. Antum jangan sampai kelewat, karena itu bakal minus banget. Karena ingat anasirul i'rab ini yang kita bahas tadi itu, ya kan? Itu mencakup 3 hal kan. Mauqi'ul i'rab, halatul i'rabiyah, sama alamatul i'rab. Lah kalau kelewat itu artinya antum melewatkan i'rab gitu. Melewatkan satu nilai. Nah, jadi antum harus i'rabin juga tuh apa namanya yang nyempil itu kayak domir mustatir kecil-kecil itu. Biasanya tuh bukan biasanya, pasti ada kedudukan. Karena kita sepakat setiap isim itu dalam jumlah mufidah itu pasti ada kedudukan. Oke? Lanjut. Fa fiha tafasiru. Fihanya jadi fi-nya antum sebutin fi. Antum pisahin dulu nih. Fi-nya jadi harfu jarrin. Terus hanya domir mutasilun. Fiha 3 kalimat. Fa fiha. Fa jawab syarat. Fi-nya harfu jarrin, hanya domir mutasil. Terus fi mahali jarrin isim majrur. Nah gitu. Ada kalimat kalau setiap mabni. Nah ini diingat juga nanti hal-hal yang mabni itu di-i'rabkan kalau dia ada kedudukannya di-i'rabkan fi mahali, ya kan? Kalimatnya gitu. Hanya tadi domir mutasil majrurun, ya kan? Bentar bro, ada yang datang. Nah, terus di sini mubtadanya mana? Kalau itu khabar muqaddam wa amma syar'an. Tafasirnya jadi mubtada muakhar. Mubtada akhar muakhar. Tafasirnya jadi mubtada muakhar, marfu'un wa alamat rafi'i dhamma zahira ala akhirih. Ya kan? Nah, terus wa huwa mudhof. Enggak mudhof. Dia biasa mubtada muakhar. Nah, antum juga jangan terlewat nih. Biasanya kita itu hal-hal yang terlewat itu di dalam mengirapkan sebuah jumlah. Kan kita udah belajar ya, bahwasanya jumlah itu ada yang laha minal i'rab, ada yang la mahalla laha minal i'rab. Ada jumlah-jumlah yang ada kedudukan, ada jumlah-jumlah yang enggak ada kedudukan dalam i'rab. Lah, di dalam fa fiha tafasiru katsiratun, katsiratun belum di i'rab. Katsiratun jadi na'at. Na'at kan apa, Lem? Apa bit? Sababnya pasti. Nah, hakiki bit. Tafasiru katsiratun. Sebelumnya kalau nahwi kan harus sama dalam 4 hal kan, Lem. Yaitu jamaknya harus sama. Itu kok jamak sama mufrad? Enggak, katsirat termasuk yang dia tuh yang enggak harus mutobik. Jadi ini juga dibahas juga ya. Ini kenapa enggak tanwin? Ya kan? Tafasiru kenapa enggak tanwin? Karena dia sigha mutaljumu kan. Sigha mutaljumu itu termasuk dari ilat yang satu. Jadi di pembahasan isim ghairi munsharif kan ada 2 ilat kan. 2 model ilat, bukan 2 ilat. Ilat itu ada 3, ada 9 ilatul tis'i. Isim ghairi munsharif.
kan ada yang ilatnya 1 biji, ada yang bijinya 2, ilatnya 2. Nah yang tafasiru kalau nanti ditanya dia itu, siapa tahu beliau detail ya, tafasiru kalau ditanya dia itu kenapa nggak ada tanwinnya, antum jawab aja dia itu sigo mental jumu, dia itu isim goiru munsorih atau al-mamnu minas sarfi. Terus kalau ditanya detail lagi nih, ilat apa, antum jawab sigo mental jumu, karena tafasiru itu kayak mafailu. Nah mafailu itu termasuk daripada sigo mental jumu, dia termasuk ya ilat wahidah. Nah antum jawab aja ilatnya cuma 1 bu, apa? Sigoh mental jumu. Sigoh muntahal jumu. Lanjut ya. Tetap hakiki berarti. Iya. Terus minha tadi benar tuh gue masih ganjel dah. Kalau masalah apa tafsir kasrotin itu kan naat manhut yang dalam enggak, sebenarnya gini Bit, antum tuh pasti cukup nih fokus ke sigot mutal jumunya lim. Gimana, bro? Tadi kan kita belum ngebahas naat manhut. Naat manhut. Oh iya siap. Ininya dulu ya, kata silu dulu aja beresin. Baru nanti ke naat manhut. Udah beres. Oh, Dia udah, jadi mubtada muakhir dia kan. Wawa enggak mudah deh. Biasa dia mubtada muakhir marfuun wala matruhi dhamma zaira al akhirih. Nah, terus kasiratunya jadi naat. Antum cukup ketika ditanya sama Bu Gerda, cukup jawabnya naat. Marfu wala matruhi dhamma zaira al akhirih. Udah selesai kan? Minha qauluhum. Nah, minha qauluhum di sini jadi jar majrur, minnya biasa harfu jarin, ya kan? Tadi yang kasirnya gimana nih? Bentar, gue tanya lagi. Yang kasirnya itu kan naat. Makanya anak hakiki. Iya. Karena kalau di kitab-kitab kan kasirnya itu naat hakiki kan harus mutobik dalam 4 hal, yaitu salah satunya ya itu kan jamak harus sama jamak, dan mufrad harus sama mufrad. Itu kok kenapa tafsir sama kasir itu mufrad sama jamak gitu? Nah itu gue dulu ya, nih inget gue ya, kasiratun itu termasuk yang dia itu nggak harus mutobik sama ininya, dia termasuk isim yang dia itu nggak harus mutobik ketika dijadikan naat gitu. Maka di sini yang aneh tahu itu dia tuh jadi hakiki gitu, nggak sababi gitu sih yang aneh tahu sih. Atau antum ada pendapat lain mungkin? Belum dapat sih, nanti gue cari lagi dah. Gue juga bingung soalnya di kemarin. Cuman insya Allah cukup Bit. Bu Wirda nggak sampai segitunya nanyanya kok, insya Allah. Beliau kan kemarin iya antum bilang naat aja masuk wala matrofi doma zaira al akhirih gitu cukup. Makanya gue kemarin bingung tuh gara-gara itu doang. Nah lanjut ya, minha qauluhum. Nah di sini minhanya nih, minnya jadi harfu jarin, ya kan? Hanya domir mutasil, mabni ala sukun, fi mahali jarin isim majrur. Tuh lengkapnya gitu. Qauluhum jadi nih minhanya ini jadi khobar nih. Khobar, iya betul khobar muqaddam KM. Qauluhumnya jadi mubtada M. Qauluhumnya jadi mubtada qaul. Nah ini yang tadi Nabi bilang nih, pas antum i'rabin antum harus bedah domir-domir itu harus antum i'rabin, karena setiap isim pasti ada i'rabnya gitu. Qaulun mubtadaun, antum jangan langsung ngomong qauluhum mubtadaun, disalahin tuh sama Bu siapa? Bu Wardah. Nah, qaulunnya mubtadaun marfu wala matrufi dhamma zaira al akhirih wa huwa mudhof. Nah, itu tuh kadang kita mungkin langsung gacor nih, langsung baca minha qauluhum, minha khabar muqaddam, qauluhumnya langsung mubtada, langsung dinilai di setengah. Antum harus ditafsir dulu. Qaulnya jadi apa sih tadi?
qaulun mubtadaun muakhorun, ya kan? Marfuun wa alamat rafi dhamma zahira ala akhirih wa huwa mudhof. Tambahin begitu. Humnya jadi domir mutasil mabudun ala sukun fi mahali jerin mudhof ilaih. Nah, ini baru mubtada nih. Oke, lanjut. Fi'lu. Nah, fi'lunya jadi apa nih? Kok tiba-tiba ada lagi nih? Ada isim lagi di depannya nih. Fi'lunya jadi bakul, badal. Jadi badal. Badal dari mana? Mubdal minhunya qauluhum. Qauluhumnya itu apa? Jadi fi'lun matustabahu bihi sholat itu qaulnya kalimat fi'lun matustabahu bihi sholatu itu sebenarnya qaul isi dari qaul ini. Nah, makanya tadi yang bilang badal, ya kan? 47 orang siapa sih? Nyari siapa, Lim? Nyari lu, Ji. Lanjut ya. Ternyata masuk, Ji. Nah, badal fi'lunya badal matipun walamat rafi dhamma zahira ala akhirih wa huwa mudhof. Nah, ditambahin tuh. Ma. Nah, inget ya, ma itu ada kedudukannya. Karena di sini ma-nya jadi isim mausul. Setiap isim kita sepakat bahwa setiap isim pasti ada kedudukan. Maka itu jangan ngelewati i'rabnya dia. Jangan langsung ditustabahunya fi'lun mudhari kan. Jangan langsung gitu. Nah, lanjut. Fi'lun ini fi'lunya badal dari qauluhum. Qauluhumnya yang jadi mubdal minhunya. Cuman dia kedudukannya tadi mubtada muakhar. Terus fi'lunya jadi badal, ya kan? Wa huwa mudhof. Ma-nya isim mausul, ya kan? Mabniun ala sukun fi mahali apa? Jarin mudhof ilaih. Dari mana? Dari fi'lu limatustabahu bi sholat. Nah, sebenarnya sakjane setiap kan gini ya, kalau kita buka bab idofa itu kan di dalamnya kan ada harf ada huruf jar yang dihapus kan. Nah, ini yang la nih. Fi'lu limatustabahu bi sholat. Perbuatan yang untuk dengannya itu dibolehkan sholat. Saat disanyakan sholat. Nah, terus tabahunya biasa fi'il mudhari, ya kan? Ya betul. Bukan fi'il majhul ya. Nah, terus ininya, nah ingat juga nih ya. Ini biasa kan fi'il mudhari marfu'un alamat rafi dhammah zahira ala akhirih diadami ittisalihi bi syai'in. Nah, itu kalau mau lengkapnya tuh. Iya. Apa namanya fi'il mudhari marfu'un alamat rafi dhammah zahira ala akhirih. Terus habis itu ini kan fi'il mudhari kan. FM berarti ya. Singkatnya. Radio FM. Ya kan? Terus bihinya biasa nih, jer. Baknya harfu jer, ya kan? Terus hanya dhamir mutasil mabniun alal kasri fi mahali jarrin isim majrur, ya kan? As-sholatunya jadi apa? Jadi naib fa'il dari fi'il mudhari tustabahu. Nah, hanya ini menjadi dhamir aib kembali kepada ma. Nah, habis itu lanjut ya. Nah, antum juga perlu ingat lagi nih. Setiap jumlah silah kan ini kan mausuliyah nih. Mausul kan. Mausul. Setelahnya itu kan ono iki, apa jadinya? Setelahnya itu kan ada jumlah silah. Lah jumlah silah itu termasuk dalam bab yang al-jumal la mahalla laha min al-i'rab. Termasuk jumlah-jumlah yang dia itu enggak ada mahal daripada i'rabnya. Dia tuh enggak ada kedudukan gitu. RRQ main ya? MPL. Nah, ya gitu. Apa namanya? Nah, jadi wal jumlah silah la mahalla laha min al-i'rab. Terus tabahu bi sholat itu jumlah fi'liyah di sini tuh enggak ada mahal min al-i'rabnya, li'annahu jumlah silah. Ai fi'lun matus tabahu bi sholatu ai min wudu'in. Ai ini harfu tafsiriyah. Min wudu'in dan sebagainya itu jadi setelah ai itu biasanya jadi badal. Kalau dia bentukannya jumlah fi'liyah misalnya, itu dia jadi atok bayan. Itu antum bisa cek di kitab Jami Durus tuh. Min wudu'in. Min wudu'innya biasa harfu jar, ininya isim majrur.
kok nggak nyata. Isim majrur. Wawnya waw atof. Terus linnya jadi atof atau maktuf. Ya kan? Wawnya ini yang biasa, wawnya juga waw atof, tayamum ini jadi waw atof itu antum ngapainnya harfu atfin ya. Bukan waw atof. Biar nanti nggak kekecoh. Nanti antum malah nyebutnya wawnya itu waw yang atof. Maksudnya antum nyebutnya waw atof. Jangan, karena atof itu setelah huruf atof. Kemarin tuh sempet nggak usah dibahas nih. Nah, kemarin ada yang salah gitu. Jadi wawnya itu disebut atof, padahal waw itu nyebutinnya harfu atfin, setelahnya baru atof, sebelumnya baru namanya ma'tuf alaih gitu. Nah, terus wa tayammumin atof atau ma'tuf. Wa izalati, wawnya biasa, setelahnya ini juga gampang nih ya. Wawnya atof, izalati jadi izalatinya jadi atof, ya kan? Majrurun wala matu jadi doma kasro ala akhirih wa huwa mudhof, najasatinnya jadi mudhof ilaih. Wa izalati linajasatin sajanya itu ngono. Nah, jadi wa izalati najasatinnya jadi mudhof ilaih. Majrur wala matu jadi doma kasronya. Amma taharatu biasa arfu tafsil mutada min makna syarat. Atau haratunya jadi mubtada marfun wala matu jadi doma ala akhirih. Bidominya baknya harfu jer, ya kan? Dominya jadi isim majrurun wala matu jadi do al kasra ala akhirih, az-zahiru ala akhirih. Fasmunnya fa'nya jadi jawab syarat, ismunnya jadi khobar dari mana? Dari toharonya. Kayaknya pakai stabilo keren ya. Nah, fasmunnya jadi khobar, linya dia itu harfu jer, baqiyatinya jadi isim majrur, wa alamat jadi al kasra al akhiri wa huwa mudhof ditambahin, al ma'nya jadi mudhof ilaih, majrurun wa alamat jadi al kasra al akhirih. Lanjut anwa'u. Nah, jadi ini bisa dipastikan kita nggak sampai akhir ya. Cuman sebenarnya yang tadi Ana bilang di awal bahwasanya belajar kita kali ini sebenarnya nggak ada belajar sebenarnya. UTS kita kali ini sebenarnya nggak ada belajar, itu cuma kalkulasi akumulasi dari nggak ngantuknya kita pas lagi pelajaran nahwu 6 tahun di bangku pesantren gitu. Karena kata Bu Yurda yang keluar semuanya, nggak cuma i'rab yang ada di matkul semester 4 doang, kagak gitu, semuanya ditanya gitu. Nah, ini jadi kita sebenarnya malam ini cuma belajar ini aja, anasir i'rab aja. Unsur-unsur i'rab itu tadi al-mauqil i'rabi, al-halatul i'rabiyah, sama alamatul i'rab. Itu yang harus disebutin. Setelahnya itu tambahan. Ya bagus sebenarnya harus disebutin juga. Nah, lihat anwa'ul miyahi. Anwa'ulnya jadi khobar ya. Khobar. Terus ininya jadi wa huwa mudhof. Marfu wa alamat rafi dhamma zahira al-akhiri wa huwa mudhof. Al-miyahnya jadi mudhof ilaih. Terus mubtadanya mana? Mubtadanya ada di sini nih. Mubtada di sini. Haza anwa'ul miyah. Izin masuk lim. Tafadhol Syekh Khona. Ya sebetulnya kita kalau membahas lebih lanjut ya anwa'ul miyah dan lain sebagainya, itu nggak bakal beres itu sampai akhir batasan. Iya, Gimana kalau kita membahasnya cukup di kitab ahkamut thaharah, akan tetapi ya kita pahami secara mendetail. Karena mau tidak mau nanti dari anwa'ul miyah sampai kitab shalah batasan akhir itu bakal sama-sama aja. Catatan pentingnya apa ya kita paham, urutannya seperti apa, maksudnya seperti apa, dan pemahaman seperti apa. Jadi nggak perlu dibaca satu persatu gitu. Contohnya cukup gimana? Kita ahkamut thaharah, akan tetapi kita ya analisa lah lebih dalam. Maksud nahat man'ut seperti apa, kemudian huruf syarat, jawab syarat, mudhof ilaih dan lain sebagainya. Karena runtutan yang lain dari anwa'ul miyah ke bawah dia bakal sama kayak gitu, fi'il dan lain sebagainya. Yang penting kita rumusnya aja yang harus tahu gitu. Ya masukan dari gue gitu. Jadi nggak perlu dibaca semua, karena ya tanya aja kalau nggak percaya, lu oleh nggak Ji kalau dibaca gitu doang? Alhamdulillah dikit. Nah, tapi mau tidak mau bakal kayak gitu, pahamnya enggak, bingung ya gitu.
Lebih baik kita buangkan istiarah, fokus di sana. Akan tetapi ya kita analisa lagi lah, teliti lagi. Maksud dari idofah itu seperti apa, tawabi seperti apa, dan lain sebagainya. Itu Lim. Soalnya gini Gus, apa namanya, ya kalau begitu sebenarnya kita bakal buka kitab lagi gitu, dalam artian bukan belajar i'rab sebenarnya, belajar nahwu lagi, bakal satu-satu lagi. Masalahnya gini, kalau kita bedah kayak gitu nanti ada yang kelewat juga, karena kayak apa tuh di bawah tuh modelnya tuh, nanti ada aidon, ada apa lagi tuh, pembahasan yang lain-lain itu takutnya kelewat. Sebenarnya cukup di pembelajaran UTS kita malam ini cukup kita menjelaskan cara meng-i'rab aja sebenarnya. Karena kalau kita mau belajar i'rab atau belajar nahwunya lagi, waktunya nggak cukup. Sekarangnya udah 1 jam, waktu kita belajar waktunya cuman 2 jam, tinggal 30 menit lagi gitu. Nah jadi ya sebenarnya tadi akumulasi dari pembelajaran masing-masing anak FD 23 sebenarnya, ya dia tuh udah mempelajari betul-betul gak nahwunya dan udah diterapin di kitab apa nggak cukup sih sebenarnya waktunya kalau satu-satu gitu. Oke. Kalau begitu gue izin masuk sebentar, boleh nggak? Boleh kalau mau sedikit tambahan lah gitu. Gas. Oke. Jadi teman-teman ya, intinya dalam mengi'rabi kitab itu kita harus paham tarotubul i'rabnya. Ya sebagaimana yang tadi telah disampaikan sama Salim. Dari mulai mauqiul i'rabnya, kemudian i'rabnya, alamat i'rabnya, dan juga pola kalimatnya. Nah, dari mulai contohnya mauqiul i'rab, mubtada atau khabar atau fa'il ya, atau fi'il dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita menyampaikan mauqiul i'rab, nah baru yang disampaikan adalah i'rabnya. Contohnya fa'il, maka yang disebutkan setelah fa'il marfu. Nah ini runtutannya ya, tarotubul i'rabnya di sini. Nah setelah marfu, nah disebutlah alamat marfunya pakai apa. Contohnya pakai dhammah, berarti wa alamatu raf'ihi dhammatun, entah nantinya zahirah ataupun muqaddarah. Runtutannya seperti itu. Mauqiul i'rab dulu, kemudian i'rabnya, setelah i'rabnya baru alamat i'rabnya, setelah alamat i'rabnya barulah disebutkan pola kalimatnya, apakah itu isim mufrad atau jamak mudzakkar salim dan lain sebagainya. Nah itu runtutannya seperti itu ketika kita hendak mengi'rabi kalimat. Akan tetapi ya, kalau kalanya i'rab yang zahirah, ada kalanya i'rab yang muqaddarah. Nah kalau yang i'rab zahirah itu selesai lah, aman gitu kan, karena tampak dan gak ada problem apa-apa. Tapi ketika memang i'rabnya adalah i'rab yang muqaddarah, kita harus paham akan konsep bahwa kalimat itu bisa muqaddarah. Alasannya ada kalanya at-ta'adzur, ada kalanya as-siqal, ada kalanya istighalul mahalli. Kalau yang at-ta'adzur ini untuk i'rab yang muqaddarah ya. Nah, i'rab yang muqaddarah. Kenapa harokatnya itu dikira-kirakan? Contohnya al-qadi, Musa dan lain sebagainya. Itu kan ketika ditandai dengan harokat dhammah, nah dhammahnya itu nggak disebutin, nggak al-qadiyu, nggak ditampakin lah dhammahnya. Itu disebut dengan i'rab muqaddarah. Nah alasan kenapa kalimat itu dimuqaddarahkan, pertama at-ta'dzur, itu kan, at-ta'dzur itu ketika apa? Ketika memang akhir dari suatu kalimat itu adalah alif. Nah, contohnya Musa. Ketika nanti mengi'rabi, kalau lengkapnya bakal seperti ini ya. Contohnya ja'a al-qadi. Al-qadi fa'ilun marfu'un min fi'li madhi ja'a wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi. Yang Musa ja'a Musa. Nah, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Itu li'annahu ismul mufradi sahihul akhir, mu'tadul akhir. Itu kalau kita ingin mengi'rabi secara lengkap. Jadi sebut dulu mauqiul i'rabnya apa,
kemudian i'rabnya apakah rafa atau nasab disesuaikan dengan mauqi'ul i'rabnya. Ya, marfu, mansub atau ya sebagainya. Setelah itu baru alamatnya. Alamatnya itu. Sip, mantap. Pemantik udah gabung lagi nih. Dikit lagi Lim ya. Aman, Ya. aman, lanjut. Sip. Nah, nanti ketika telah menyebutkan alamat, contohnya rofa. Nah, ketika memang tandanya itu adalah muqaddarah, nah, maka muqaddarahnya itu alal apa? Atau alal alif atau alal ya. Nah, kalau alal ya contohnya seperti apa? Contohnya al-qadi, itu kan ketika berakhiran ya. Gitu ya. Nah, kemudian tambahin lagi nanti ketika mengirobi mana'a min zuhuriha, apakah at-ta'adzur tadi atau as-sifal tadi atau istighalul mahalli lil munasabah. Gitu ya. Barulah li'annahu ismul mufrad mu'tadul akhir. Ketika memang jadi mudhof contohnya ya tinggal ditambahin bahwa mudhof. Nah, kalau yang istighalul mahalli contohnya seperti apa? Kalimat yang diakhiri oleh ya mutakallim. Ibtidai. Nah, itu ya, ibtidai. Nah, itu kan ibtidai dijadikan mubtada contohnya. Berarti marfu dong. Tapi kenapa dhammahnya nggak ditampakin, tapi malah ditandai dengan kasrah. Gitu kan? Nah, itu tandanya bukan kasrah, tapi dhammah, yang mana dhammahnya itu adalah dhammah muqaddarah. Mana amil zuhuriha, gitu ya. Alasan kenapa pakai dhammah muqaddarah, gitu ya, istighalul mahalli lil munasabah. Gitu. Bil harakah lil ya. Nantinya bakal kayak gitu. Itu ya, pokok ya i'rab takdir itu yang menjadikan kalimat itu muqaddarah, ya, akhir harokatnya itu ya at-ta'adzur atau as-siqal ataupun istighalul mahalli lil munasabah. Kemudian tadi ya terkait lugotan tuh, terkait lugotan. Lugotan tadi kan pemantik menyampaikan bahwa itu adalah nasul khafad. Oke. Itu nasul khafid ketika kita mengikuti terhadap qaul rajih. Untuk lugotan itu ulama banyak ya ngasih mauqil i'rabnya. Ada yang ngasih nasul khafid, ada yang ngasih hal, tamyiz, maf'ul mutlaq. Bahkan juga ada yang mengatakan jadi khobar kana, ada juga yang mengatakan jadi maf'ul bih dan lain sebagainya. Tapi kenapa yang masyhur itu dijadikan nasul khafid? Nah, di sini fungsi alfiyah itu digunakan. Wa'addi laziman biharfi jarri wa in hudhifan nasbu lil mujarri. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada kalimat yang huruf jarnya itu dibuang, maka menggunakan nasab. Gitu ya. Menggunakan nasab. Nah, itu kan asalnya fil lughati. Huruf jar dibuang, maka ketentuannya ketika huruf jar dibuang harus dimansub. Ya, jadilah lughatan, syara'an, istilahan dan lain sebagainya. Itu yang rajih. Kalau menurut Ibnu Hisham yang rajih 2, lughatan, istilahan, syara'an dan lain sebagainya. Ya, ada kalanya pertama itu nasul khafid, yang kedua hal. Adapun sisanya itu lemah, dhaif gitu. Kemudian juga yang tadi ya tentang tafasiru katsirah. Tafasiru katsirah. Nah, yang tafasiru katsirah itu kan na'at man'ut. Mungkin bisa saja ustazah besok itu lebih sedikit memfokuskan terkait pembahasan na'at man'ut. Karena kebetulan kan kita membahas tentang hal itu. Meskipun tadi oleh pemantik disampaikan, ya semua bakal ditanya gitu dari awal kita mempelajari sampai na'at lah khususnya itu bakal ditanya semua. Tapi kita coba sedikit fokus lah pada pembahasan tafasiru katsirah. Itu kan susunan na'at man'ut. Nah, dalam salah satu kitab nahwu ya, Al-Qaid Al-Asasiyah lil Lughatil Arabiyyah, di situ ada keterangan tuh. Memang nau'un na'ti nau'ani. Oke? Bahwa pembagian dari na'at itu 2. Ada kalanya hakiki ataupun sababi. Akan tetapi itu hanya sebatas pembagian, bukan ketetapan na'at itu sendiri. Jadi ketika ada susunan na'at man'ut tidak sesuai dengan ketetapan pada na'at hakiki dan sababi, itu tidak bisa dikatakan salah. Tetap susunan na'at man'ut, tapi bukan na'at hakiki, bukan na'at sababi. Gitu ya. Jadi nggak semua na'at man'ut itu harus hakiki, harus sababi, enggak.
Nah, kita Qaidah al-Asasiyah lil Lughatil Arabiyyah mengatakan seperti itu. Ada 4 keadaan, di mana 4 keadaan itu susunannya naat man'ut tapi tidak tergolong karena naat hakiki dan juga naat sababi. Salah satu contohnya di sini tafasiru katsirah. Nah, kasirah di sini kenapa masuk naat man'ut akan tetapi tidak bisa disebut hakiki sababi? Karena ketentuan yang harus sama 4 di antara 10 atau 2 di antara 5 yang ada di naat hakiki atau sababi itu tidak terpenuhi. Gitu ya. Makanya ada kaidah kan likulli syai'in mustasnayat. Nah, dalam susunan ini kaidah itu berlaku. Tafasiru kasirah. Jadi nggak bisa disebut hakiki untuk tafasiru kasirah. Nah, di dalam kitab itu 4 pengecualiannya ya, nggak bisa disebut hakiki, nggak bisa disebut sababi. Salah satunya dalam susunan ini. Kasirah, di situ kan posisi man'utnya adalah jamak ghairu aqil. Ketika memang jamak ghairu aqil, itu ketetapannya boleh dibaca 2 untuk naatnya. Pertama, dijadikan mufrad muannas. Yang kedua, dijamakkan, disesuaikan dengan man'utnya. Itu ketetapan ketika naat mengikuti terhadap man'ut yang memang man'utnya itu ghairu aqil, jamak ya, jamak ghairu aqil. Salah satunya tempatnya itu. Jadi bukan masuk naat hakiki, tidak juga masuk naat sababi, akan tetapi tetap disebut susunan naat man'ut. Nah, ada 4 keadaan yang memang 4 keadaan itu tidak masuk kepada koledor naat hakiki ataupun sababi. Salah satunya ketika man'utnya itu isim jamak, ya, seperti qaumun salihun, itu boleh qaumun salihun, boleh qaumun salihina, gitu, ya. Nah, tapi tetap disebut susunan naat man'ut, tapi tidak tergolongkan hakiki dan sababi. Clear untuk yang itu ya. Nah, kemudian ini juga Bang Salim tadi ya, yang tahta dzalika jinsi. Tahta kan wajib untuk diidhofahkan, itu kan ya, untuk tahta itu. Makanya lafaz setelahnya disebut mudhof ilaih. Nah, pertanyaannya, otomatis lafaz tahta itu mu'rab atau mabni? Gimana Pak Pemantik Salim? Tadi menurut lu tahta itu mu'rab atau mabni? Itu termasuk dia itu jadi ditafsir sama Pak ulama. Contohnya di kitab Jami Udurus itu. Kalau aja Lim, biar mantap kita. Iya, yang roji. Dia tuh aslinya enggak, dia emang dikasih 2 kondisi sama ulama. Kalau dia setelahnya idofa, maka dia jadinya mu'rab. Cuman ketika dia tidak didofakan kepada sesuatu, dia tuh menjadi mabni. Contohnya gini, amma ba'du. Anda sering dengar pasti kan? Apa namanya pas lagi ceramah-ceramah amma ba'du. Kenapa enggak amma ba'da? Ya karena ba'du di sini dia mabni ala dhammi kan. Kenapa li'adami idofah, enggak ada mudhof ilaih setelahnya gitu. Jadi kalau tahta apalagi ba'du, ba'da, nah itu kalau setelahnya enggak ada kalimat, makanya kan amma ba'du kan kalimatnya udah selesai kan. Karena ya dia mabni ala dhammi. Jadi kalau enggak diidofakan dia mabni, kalau dia diidofakan kepada sesuatu dia menjadi mu'rab gitu. Oke. Andaikan memang kalimat tahta itu kemasukan huruf jar contohnya, apakah jadi min tahti dzalikal jinsi atau tetap min tahta dzalikal jinsi kalau memang murab? Gimana Gus? Itu kan tahta tadi murab ya ketika diidofakan, gitu kan ya? Nah, otomatis yang namanya i'rab kan akhir harokatnya itu bisa dirubah-rubah tergantung amil yang memasukinya. Nah, contohnya ketika lafaz tahta itu kemasukan huruf jar, fi atau min atau apalah itu. Kita ambil contoh di sini. Nah, min masuk ke kalimat tahta dzalikal jinsi. Apakah tahta ini tetap tahta atau jadi min tahti? Contohnya gitu. Pertama jawabannya tetap tahta. Nah, cuman yang kedua, ini waktu kita sedikit. Nah, anak-anak nggak paham atas kalau dijabarin banyak qaul segala macam, cukup anasir langsung aja karena itu apa namanya, insya Allah nggak di kita hari ini nggak membutuhkan untuk penjabaran banyak, kita hanya membutuhkan kepada tadi irofin satu-satu, terus kalimat-kalimat yang nadiro yang jarang itu irofnya apa, idon segala macam, dan itu ada dalilnya. Sebenarnya cukup begitu sih Gus, biar ini kita bisa lanjutin baru sedikit banget soal Gus, karena yakin kalau teman-teman disuruh ngulang apa yang tadi itu nggak bakal pada paham. Biar clear aja, biar kita nggak salah paham juga gitu maksud gua. Cuman nggak tadi nih tujuan UTS kita ini.
Jadi kan wa taharatu bi fathit ta'i lughatan an-nazafatu wa amma syar'an fa fiha gitu kan ya. Wa amma syar'an. Nah, itu kan wa taharatu fi syar'i gitu kan. Fa fiha. Ketika memang kita bacakan takdirnya. Nah, ketika kita nggak membacakan berarti wa amma syar'an itu kan fa fiha tafasiru katsirah. Itu katsiratun. Nah, itu kan posisi daripada lafaz wa amma syar'an fa fiha. Wa amma an-nazafatu gitu kan, itu mubtada. Fa fiha fa fiha tafasir. Itu fa fiha ya. Untuk lafaz yang fa fiha itu ada dua loh khobarnya. Gitu kan? Pertama khobar untuk yang sekarang an-nazafah, yang kedua khobar untuk yang apa namanya tadi? Khobar muqaddam daripada mubtada muakhar yang tafasir. Nah gitu Lim. Jadi apakah sekarang satu kalimat boleh dua huruf nih, dua kedudukan atau ya dua maqul i'rab lah. Gitu ya, dua maqul i'rab. Nah, ketika memang dua maqul i'rab, mana yang diunggulkan? Contoh juga tadi, coba Lim, mana ya tadi? Minha qauluhum. Nah, minha qauluhum nih. Tadi kan lu mengi'rabi minha qauluhum, itu haknya isim dhamirnya itu kan dijadikan majrur, gitu kan. Nah, di sisi lain minha itu jadi khabar muqaddam. Nah, itu kan dua tuh, tanazu tuh, ya. Ada tanazu tuh. Nah, kita mengi'rabinya mana nih yang diambil? Apakah jar majrur atau khabar muqaddamnya? Nah, itu harus clear loh maksud gua. Andaikan memang itu nggak clear, kita bakal terjerumus kepada penyimpangan nantinya, penyimpangan kaidah-kaidah nah. Itu dia sebenarnya tetap jadi apa namanya, tetap jadi khabar muqaddam, cuman terdiri dari tarkib apa namanya jar majrur, dan itu sah ada di dalam kitab-kitab para ulama. Cukup dengan begitu dan kita punya dalil kepada Bu Wirdah, udah benar sebenarnya Gus, nggak perlu banyak akwal gitu maksudnya. Karena anak-anak pada bingung. Udah benar maksudnya itu jawaban min khabar muqaddam itu ada dalilnya gitu. Ay min wudu'in itu ayu tadi ayu apa? Ay harfu tafsiriyah. Oh, sip, mantap. Jadi teman-teman, pokoknya ya, kalau kita nanti mau melihat untuk kalimat huruf, ya kalimat huruf itu pasti mabni dan tidak punya mahal. Itu kalimat huruf ya, baik itu huruf atof, huruf tafsiriyah, huruf tambih dan lain sebagainya, itu tidak punya mahal. Jadi ketika mengirobi ay, contohnya ya, ay harfu tafsiriyah mabniun ala sukun la mahalla laha minal i'rabi, selesai. Huruf itu semuanya sama, tinggal menyesuaikan dengan harokat akhirnya, sukun, fathah, domah atau apa gitu kan, pasti tidak memiliki mahal. Nah, untuk kalimat isim ya, untuk kalimat isim mabni, tapi ya isim mabni itu pasti punya mahal. Isim domir, isim isyarah gitu kan, isim istifham itu pasti punya mahal gitu ya. Contohnya tadi tuh dalika ya, tahta dalikal jinsi, dalika ismu isyaratin gitu ya, mabniun alal fathi fi mahalli jarrin, kayak gitu nanti mengirobinya, li'annahu mudhafun ilaih wa huwa mudhafun, kayak gitu. Jadi untuk isim-isim yang mabni yang 6 itu jumlahnya, kalau secara spesifik 7 itu mabni, akan tetapi mabninya pasti punya mahal. Itu yang membedakan antara isim mabni dan juga huruf. Kalau huruf itu tidak memiliki mahal, kalau isim mabni pasti memiliki mahal. Adapun untuk kalimat isim gitu kan, untuk kalimat fi'il itu mu'rab. Itu ya mu'rab kalau fi'ilnya fi'il mudhari gitu kan ya. Untuk isim-isim yang selain isim mabni itu ya di i'rabinya seperti biasanya yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Salim itu. Itu Pak Salim, silakan lanjut. Makasih ya waktunya ya. Sorry ganggu. Aman, jazakallahu khairan. Lanjut. Walama itu kan bakal banyak ini ya guys ya, bakal banyak banget keluar di dalam i'rab kan, karena bakal terulang-ulang terus di dalam apa namanya, di dalam kitab ini khususnya. Nah, antum boleh hafalin apa namanya tulisannya, nah i'rab lama itu lengkapnya kayak mana.
lengkapnya tuh kayak gini. Lama itu lengkapnya lama zorfu. Nggak kelihatan di sini ya. Kita taruh di atas. Lama lengkapnya itu zorf zaman mutadamminun makna syarat. Makna syarti. Mutadamminun makna syarat mabniun ala sukun. Ini kan karena lama banyak banget keluar kan di dalam Fathul Qorib. Nanti bisa ngapain ini? Fi mahali. Ingat kalau i'rabnya mabni dia biasanya ada mahal. Fi mahali. Nanti jangan melewatkan daripada kalimat fi mahalinya. Biar udah terpenuhi anasir i'rabnya. Fi mahali nasbin fi mahali nasbin maf'ul fihi maf'ulun fihi. Itu udah lengkap nih. Kalau mau lebih lengkap lagi bisa, cuman nggak harus lengkap banget sih. Itu ngomong dzarf zaman mutadammin makna syarat mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ul fihi. Nah itu i'rabnya lama. Nah makanya nanti setelahnya itu ada jawab syaratnya kan. Nah walam makana yang biasa fi'lun madi nakis kan mabni ala fathi. Terus al ma'unya jadi isim kana biasa isim kana marfu wal matrafi dhamma zuhira al akhirih. Alatannya jadi khobar kana mansub wal nasbi fathah zuhira al akhirih. Lihat taharatinya biasa lamnya antum preterin lagi, lamnya dipisahin, lamnya harfu jar mabdun ala sukun, dan setiap huruf itu enggak ada kedudukan. Kita sepakat bahwasanya setiap isim itu ada kedudukan dan setiap huruf itu enggak ada kedudukan dan itu mabni. Oke. Dia enggak mu'rab ya isim. Itu dobit-dobit yang antum harus hafal aja. Nah, terus taharatinya jadi isim majrur dari lam harfu jar. Nah, terus dia muta'alliq bima qablahu. Terus istad roda al musannifu dia jadi tadi kan lama itu tadi mutadamminun makna syaratnya itu jawab syaratnya tuh. Istad rodanya jadi biasa fi'lun madi mabni al fathi. Al musannifunya jadi fa'il dari fi'il istad roda. Terus biasa kan fa'il marfu wal matrabi dhamma zuhira al akhirih. Li-nya, nah ini di-nya untuk preterin lagi. La-nya harfu jar mabni al kasri. Anwa'inya jadi isim majrurun wala mutajrihi kasroh. Jangan dilupain ada kalimat bahwa mudhof ya kan. Terus almiyahi karena dia tarkibnya tarkib idofi kan di sini. Nah terus li anwa'i almiyahi jadi biasa mudhof ilaih dari mudhofnya si anwa. Faqala almiyahunya, nah itu lanjutan biasa kan ya fi'lun madi juga. Almiyahu allati. Nah kalau nanti beliau iseng nanya kolanya dia termasuk fi'il yang mutaddi atau lazim, mutaddi atau enggak, maka jawabannya mutaddi kan begitu. Nah maka setelah kola itu disebut maqulul qaul, bilangnya pokoknya kalimat dari kola. Kalau ada fi'il madi itu juga antum sebutin juga nih, jangan lupa kelewat nih fakola. Antum jangan cuma bilang kolanya fi'lun madi mabni ala fathi, cukup. Antum juga harus nyebutin fa'ilnya dhamir mustatir gitu. Fa'il dhamir mustatir gitu. Harus disebutin juga. Terus kembali kepada musannif kan. Nah, terus dilanjutin nih. Faqala almiyahu allati yajuzu biha. Nah, itu almiyahu allati yajuzu biha yang di dalam matannya itu, matan takribnya itu jumlah maqul qaul. Dia itu fi mahali mansub ala maqul bih. Nah, almiyahu allati, almiyahunya jadi
biasa mubtada. Alatinya jadi naat kepada almiyahu, air yang ya juzunya biasa jadi fiil mudhore. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya tathiru. Ini fa'il dari fiil mudhore ya juzu, ya kan. Aynya biasa harfu tafsiriyah, yasihun jadi ataf bayan. Ay kan harfu tafsiriyah. Kalau setelahnya mufrad itu jadi badal. Kalau setelahnya jumlah ya juzu, ay yasihu. Yasihunya jadi ataf bayan, ya kan. Ataf bayan kepada ya juzu. Referensinya jami'ud durus gitu. Jadi udah bener. Jadi nggak ada penyimpangan sebenarnya selama kita punya dalil dan ada kitabnya, cukup. Apalagi kitabnya jami' durus itu yang disarani nama dosen Pak Fatih. Satunya lagi tuh. Nah, yasihun jadi ataf bayan kepada ya juzu. Nah, terus at-tathiru jadi fa'il dari fi'il mudhari ya juzu, ya kan. Bihanya biasa, banyak harfu jar, hanya dhamir mutasil mabniun ala sukun fi mahali jarin isim majrur, kan gitu. Terus sabu'unya jadi khobarnya jauh nih, lengkap gitu. Almiyahu allati yajuzu taksiru biha. Nah, fi'il dari yajuzu taksiru biha itu la mahala laha min. Jumlah fi'liyah dari yajuzu taksiru biha itu la mahala laha min al-i'rab. Kenapa? Li'annahu jumlah silah, karena dia itu jumlah silah. Jumlah silah dari isim mausul alati, kan gitu. Nah, maka khobarnya itu sabu'u. Jangan antum bilang khobarnya itu alati. Kemarin tuh pas lagi belajar bareng di kelas A itu ada yang keliru tuh, alatinya dikiranya khobar, padahal itu belum jadi jumlah mufidah kan. Air yang boleh bersuci dengannya tuh. Nah, kalau dipotong di itu sabunya kita nggak ikutin, sabunya kita tutup misalnya, itu kan belum jadi jumlah mufidah kan, belum paham kan, belum ada khobar kan. Alatinya jadi naat kepada air yang boleh kita itu bersuci dengannya. Itu berapa sabunya? Nah, ini jadi khobar. Sabunya jadi khobar, marfu wala matrafi doma zohiro ala akhirihi wa huwa mudhof, ditambahin miyah ini biasa mudhof ilaih. Nah, terus ma'us samai. Nah, ini antum bisa juga dieropkan sebagai badal ba'at minkul dari sabahu miyahin. Air yang boleh bersuci dengannya ada 7. Nah, ma'us samai termasuk daripada 7 itu. Ada juga yang dia itu jadi khobar dari mubtada mahdzuf. Boleh antum silakan selama ada dalilnya di dalam kitab. Ma'unya jadi badal ba'at minkul, sebagian dari seluruhnya. Sabu itu ada 7. Nah, ma'us sama itu sebagian daripada 7. Makanya dia menjadi badal ba'at minkul. Ya kan? Kemana mubdal minhunya? Mubdal minhunya jadi dari sabahu. Nah, ma'unya udah, terus wa huwa mudhof ditambahin marfu wal matrafi doma zohiro ala akhirihi wa huwa mudhof. As-samai jadi mudhof ilaih majrurun wal matadiri al kasra ala akhirihi. Nah, ai-nya jadi harfu tafsiriyah mabniun alal sukun. Terus an-nazilnya jadi badal kepada maunya ini. Makanya dia bacanya an-nazilu, bukan badalnya itu bukan kesama ya, badalnya kepada ma'unya. Jangan keliru lagi kalau ditanya nanti mubdal minhunya mana, mubdalnya as-samai ya, bukan. Kalau as-samai berarti bacanya an-nazili dong, kan gitu. Bacanya an-nazilu, ma'us samai ay an-nazilu minha. Nah, minhanya jadi jar majrur biasa, harfu jar, minnya harfu jar, hanya dhamir mutasil mabniun ala sukun fi mahali jarin isim majrur. Itu mungkin nanti nggak usah dirobin lagi ya kalimatnya minha, karena udah sering keluar ya, fiha minha. Nah, terus dia muta'alik aja sebagai muta'alik di sini. Mau samanya tadi an-nazilun jadi badal, wa huwa, wawnya biasa, waw istinafiyah. Yang ana jelasin tadi, perbedaan dari waw ibtidaiyah dengan waw istinafiyah, kita ulangi lagi. Waw ibtidaiyah itu dia itu benar-benar ada di dalam sadrul kalam, di awal kalam. Jadi dia kalau bahasanya itu ghairu maktufatin bima qablah,
dia tuh nggak ada kaitannya, nggak diatafkan kepada sebelumnya. Yang kedua dia nggak ada kaitannya dengan sebelumnya secara makna. Yang kedua dia nggak ada kaitannya secara i'rab kepada sebelumnya. Nah itu waw ibtidaiyah. Yang di sini waw istinafiyah. Istinafiyah itu waw yang memulai kalimat baru juga, cuman dia masih ada sangkut paut secara makna kepada sebelumnya. Nah ini nih wahwa istinaf istinafiyah. Itu antum harus bedakan antara waw ibtidaiyah sama waw istinafiyah. Biasanya waw ibtidaiyah itu di awal-awal kayak tadi itu di paling atas tuh. Kok kayak di dalam Al-Qur'an waqala rabbukum ud'u fastajib lakum. Nah itu wawnya waw ibtidaiyah. Nah istinafiyah, kenapa dia waw istinafiyah? Karena dia masih ada kaitannya sama sebelumnya. Air dari langit kan. Air dari langit wahwa al-matoru. Nah kalimat wahwa al-matoru kan masih ada masih ada kaitannya dengan jumlah sebelumnya kan. Dan dia itu adalah hujan. Nah hujan itu adalah air langit itu adalah hujan. Nah itu masih ada kaitannya, makanya dinamakan waw di sini waw istinafiyah. Jadi nanti jangan keliru. Biasanya ciri-cirinya itu ada di tengah kalimat sih, itu gampang. Oke, huwanya biasa domir mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada. Terus al-matarun jadi khobar dari huwa marfu biasa. Wa ma'ul bahri, wawnya waw atof biasa mabniun alal fathi, ma'unya jadi atof atau maktuf ya kan. Marfu wal matruf dhamma zahir al akhirih wa mudhof, jangan lupa. Terus al bahrinya jadi mudhof ilaih. Ai-nya jadi harfu tafsiriyah mabniun ala sukun, setelahnya jadi badal. Al minhunya untuk ngomong badal, marfu wal matrafi dhamma zahir al akhirih. Cukup begitu. Terus habis itu wa ma'un nahri. Kayak biasa ya, wawnya wator, terus ma'unya jadi itu sama semua tuh rentetannya tuh. Antum cara i'rabinnya, wawnya harfu atfin mabniun alal fathi, ma'unya jadi atof atau maktuf, marfu wal matrafi dhamma zahir al akhirih wa mudhof, jangan lupa. Nahrinya jadi mudhof ilaih majrurun wal jarihi kasra al akhirih zahira al akhirih. Terus wa ma'ul birnya sama wa atof mudhof ilaih, wa atof mudhof ilaih, wow harfu atfin maksudnya. Terus ini atof, ini mudhof ilaih. Udah setelahnya juga gitu sampai wa ma'ul barodi sama semua. Nah terus summa almiyahu. Summa itu kan kita kan biasanya tahunya summa itu hanya dia itu kan huruf atof kan biasanya kan. Nah cuman ternyata summa itu nggak mesti jadi huruf atof. Di sini jadi summa zaidah deh. Dia untuk merinci aja, untuk memulai kalimat. Terus almiyahunya jadi mubtada biasa, marfu wal matruf domihi zahir al akhirih, alanya biasa. Nah antum juga jangan lupa ya, ini termasuk yang sering lupa juga. Setiap jar majrur itu biasanya nggak harus ya. Biasanya itu dia kalau di Rofin di dalam kitab-kitab itu muta'alliq bima qablah atau muta'alliq bima ba'dah. Nah, ada yang dia itu ada kedudukan atau ada yang dia itu nggak ada kedudukan. Yang fafiha tafasirun kasiratun, itu yang termasuk ada kedudukan tuh jar majrurnya di dalamnya itu. Tadi yang kita jelasin khobar muqaddam, tafasiru jadi mubtada muakhar. Nah, yang di sini dia itu ala arba'ati aqsamin, dia itu nggak ada kedudukannya. Ya udah cuma jar majrur aja tuh. Biasa harfu jar, terus setelahnya isim majrur, setelahnya mudhof ilaih, aksaminnya jadi mudhof ilaih, tohirunnya baru jadi khobar dari almiyahu. Almiyahu ala arba'ati aqsamin, tohirun mutahhirun, ala arba'ati aqsamin, tohirun mutahhirun. Enggak, yang di sini ada kedudukan. Cuma almiyahu ala arba'ati aqsamin, tohirun ala arba'ati aqsamin jadi khobar dari almiyahu ya. Terus tohirun mutahhirun wa ghairu makruhin. Nah di sini kenapa dia di sini kenapa dia dibacanya marfu tohirunnya? Karena dia kalau kita kalau di YouTube-nya siapa tuh namanya, dia jadi khobar dari mubtada ahaduha tohirun. Nah ini makanya di bawahnya kan ditulisin kan di dalam Fathul Qaribnya ahaduha tohirun mutahhirun. Kita harusnya nggak baca ini ya, baca ini ya. Lanjut ya. Terus mana lagi nih, wa ma'ul biriyuna. Nah ini wa yajma'u, kita lagi ke kalimat wa yajma'u.
wa ya jema'u hadhil miyaha sab'ata qauluka. Ya jema'unya biasa fi'il mudhari marfu'un wa alamat rafi dhamma zahir ala akhirih li adami ittisalihi bi syai'in. Hadhihinya jadi maf'ul bih. Nah, ini jangan kelewat nih. Isim isyarat mabnin al kasri fi mahali nasbin maf'ul bih. Nah, antum jangan bilang haji almiyah sab'atanya itu maf'ul bih semuanya, enggak. Maf'ul bihnya cuma satu. Apa? Hajihinya doang. Ini jadi MF ya, maf'ul MB, maf'ul bih. Maf'ul bih dari isim syarat. Isim isyarah hajihi biasa isim isyarah mabnin al kasri fi mahali nasbin maf'ul bih. Almiyahnya jadi badal kepada hajihi. Almiyahnya jadi badal, asabatnya jadi naat. Terus qaulukanya jadi naat. Badal. Naat. Terus qaulukanya jadi fa'il. Jadi ini termasuk model yang fi'il maf'ul fa'il. Jadi maf'ul itu dia dimajukan dari fa'ilnya. Fi'il mudhari biasa. Jadi nanti antum jangan kekecoh juga. Jangan urutannya itu biasanya setelah fi'il fa'il, enggak. Bisa jadi setelah fi'il itu fa'il dulu, maf'ul bih dulu baru setelahnya fa'il kayak ini. Ini fi'il mana sih wujud? Ini fi'il mudhari. Ini fi'il mudharinya. Ini maf'ul bihnya, hadhihinya, fa'ilnya ini. Nah, itu model. Ada lagi model yang ketiga. Model pertama kan fi'il, fa'il, maf'ul, ya kan? Model keduanya begini, fi'il, maf'ul bih, fa'il. Model ketiganya gimana? Maf'ul bihnya di awal malah nih, ngedahuluin dua-duanya. Contohnya apa? Contohnya kalimat iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu biasa kan? Iyyaka na'budu. Iyakanya jadi maf'ul bih. Na'budunya jadi fi'il plus fa'il, ya kan? Nah, tulis. Nah, itu model ketiga tuh. Jadi jangan terkecoh, diingat-ingat fi'il fa'il ini tarkibnya itu modelnya ada 3. Ada yang fi'il fa'il maf'ul, ada yang fi'il maf'ul bih fa'il, ada yang maf'ul bih fi'il fa'il. Macam-macam. Terus habis itu qaulukanya jadi qaulunnya fi'lun fa'ilun marfu wa alamat rafi dhamma zahir ala akhirih wa huwa mudhaf. Kafnya baru dhamir mutasil mabni al fathi fi mahali jarrin mudhaf ilaih. Diingat, dipretelin ya. Soalnya nanti takutnya kita itu pas lagi eropin di depan wilda itu kita nggak pretelin nggak di eropin gitu. Domir mustatilnya, domir mutasilnya. Atau ketika ada fiil kita nggak bilang, kalau nggak ada fa'il zahirnya ya, kita nggak bilang fa'ilnya itu mustatir. Nah, itu harus diingat-ingat ya, jangan lupa. Di sini dipretelin lagi nih, qaulunnya yang jadi fa'ilnya, kayaknya jadi mudhaf ilaih. Nah, qauluka ma di sini jadi, nah ini juga jangan lupa, ini namanya isim mausul. Setiap isim pasti ada kedudukan. Dia mabniun alal ismun mausul mabniun ala sukun fi mahali apa? Fi mahali marfu, karena dia jadi badal kepada qauluka, ya kan? Qauluka ma nazala minas sama. Nah, ini jadi badal dari qauluka. Ini mubdal minhumnya nih, qaulukanya nih. Ininya baru badal marfu kedudukannya. Cuman karena isim mausulnya mabni ala sukun, maka antum tadi nyebutin model yang i'robin isim-isim yang mabni. I'robinnya gimana? Biasa harfu kan. Isim mausul mabni ala sukun fi mahali jarin mudhaf fi mahali jarin badal. Terus habis itu nazala biasa fi'il madi mabni ala fathi. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya jangan lupa antum disebutin lagi nih. Minas samainya ini bukan fa'il. Fa'ilnya adalah domir mustatirun
yang yaud kepada ma mausuliyah atau isim mausul ini. Domir mustatir yang kembali kepada ma. Apa-apa yang turun dari langit. Nah, gitu. Jadi nazala fa'ilnya mana? Mustatir. Mustatirnya kemana? Kembali kepada ma. Minasaminya biasa jar majrur yang muta'alliq. Ini yang Anda bilang tadi, muta'alliq bima qablah. Dia cuma muta'alliq aja, ada kaitannya aja gitu. Jadi nggak ada kedudukannya. Soalnya nanti ada jar majrur yang ada kedudukannya. Contohnya apa sih? Di dalam bab fa'il misalnya. Di dalam bab fa'il kan ada fa'il yang modelnya itu jar majrur kan. Contohnya di ayat Al-Qur'an gimana? Ini lupa. Pokoknya ada Allah itu sebelumnya itu bihasbika Allah gimana ya? Pokoknya dia itu apa namanya ada huruf jarnya dulu. Jadi fa'ilnya itu bentukannya jar majrur gitu. Makanya tadi Nabi bilang kan, setiap jar majrur itu ada yang ada kedudukannya, ada yang enggak ada kedudukannya. Nah, fafiha itu termasuk jar majrur yang ada kedudukannya. Apa itu? Khabar muqaddam. Gitu. Nah, soalnya nanti ada jawaz di dalam bab fa'il, jawaznya fa'il itu modelnya majrur. Maksudnya jar majrur gitu. Faidahnya apa? Kenapa kok fa'il bentukannya jar majrur? Karena untuk litaukid, untuk sebagai bentuk penguatan gitu. Nah, itu yang Anda maksud, bahwasanya ada memang apa namanya isim jar majrur yang dia itu Anda buka bab fa'il deh. Nanti ada model-model fa'il. Nah, itu lanjut ya. Minasaminya ini enggak ada kedudukannya. Dia cuman apa namanya muta'alliq bima qablah. Terus jumlah tuh apa namanya nazala minas sama ini dia itu la mahalalah minal i'rab li'annahu jumlah silah. Itu juga harus kalau ditanya apakah nazala minas sama ada kedudukan jumlahnya, Anda bilang enggak ada kedudukan. Kenapa Bu? Kenapa kok enggak ada kedudukan? Ya karena dia itu jumlah silah dari ma. Terus au biasa watak ya, mabniun ala sukun. Terus nabahnya fi'lun madi apa namanya fa'ila domir mustatir kembali kepada ma tadi. Minnya biasa apa namanya harfu jar mabniun ala sukun, al ardinya biasa isim majrur apa namanya ya isim majrur biasa, terus alanya biasa harfu jar juga, terus ayyinya jadi apa namanya isim majrur wa huwa mudhof, jangan lupa ayyi sifatinnya jadi apa namanya jadi mudhof ilaih dari ayyi. Terus kanat min asli syaitan biasa kanatnya jadi fi'lun naqis mabniun ala sukun li ittisali taknis. Terus dia juga isim kananya domir mustatir min asli syaiqatiyya jadi kanat min asli syaiqati ala ayyi sifatin kanat min asli syaiqati jadi khobar kana. Minnya biasa antum irobnya jar apa namanya harfu jar terus sama isim majrur, terus syaiqatiyya jadi mudhof ilaih dari mudhofnya si asal. Terus sumal miyahu sumanya biasa harfu tafsil apa namanya zaidah. Terus al miyahunya jadi mubtada terus tanpa simnya biasa jadi apa namanya jadi fi'lun mudhari ya kan. Terus fa'ilnya domir mustatir kepada miyah ya'ud ila al miyahu tanqasimu ala arba'ati asamin. Ala arba'ati asaminnya jadi alanya jadi apa namanya jadi biasa harfu jar, arba'atinya jadi isim majrur, terus aksaminnya jadi apa namanya mudhof ilaih. Nah biasa ya. Terus jangan lupa di sini juga disebutin bahwa mudhofnya. Terus ahaduha jadi mubtada, ahadunnya ya jadi mubtada jangan ahaduha ya. Bener lu Lim, izin nanya Lim. Gimana Gus? Itu yang manazala minas samai, terus yang dalam arti juga minnya mabni alas sukun. Ala sukun bisa ala fathi bisa ala sukun. Tergantung mau Oh bisa alas fatih dengan alas sukun. Iya. Ngebedainnya gimana Lim? Nggak ada pembedaan, itu cuma berbeda pendapat aja para ulama gitu. Kalau ketemu alif begini dia itu ada yang bilang alal fathiyah, ada yang bilang alal sukun. Nah, kalau yang dipakai sama ustadz FDI kebanyakan alal sukun. Ya kalau yang di sini berarti minas samai kita mengirobinya gimana nih cocoknya? Oh, minas samai Mabninya alal sukun atau alal fathiyah? yang mana yang ma-nya?
Nah, yang min. Oh, min. Bukan Minnya nah, kalau mau tetap mabdin ala sukun aja. Dimana kalau ada saran min di situ mabniun alal fathi, ya, mabniun alal fathi, wa qaidatuhu li anna sakinah idza hurrika bil fathi atau bil kasri. Kalau di sini pakainya bil fathi. Gimana kalau gitu? Karena memang ada kaidah nahwu kayak gitu. Ketika ada suatu huruf itu hendak dikasih harokat, ya, yang memang akhirnya itu sukun, maka harokatnya dengan fathah atau dengan kasroh. Berarti mabniun alal fathi kaidahnya seperti itu, boleh. Masing-masing ada pendapat. Yoi. Nah gitu. Jadi antum boleh. Memang di nahwu itu banyak akwal ya. Antara para ulama nuhat. Antum boleh ngambil semuanya. Cuman kalau aneh seringnya ngambilnya tuh yang masyhur aja. Kayak misalnya tadi dia ngambilin akar sukun min. Sah-sah aja maksudnya ada gitu. Nah, kalau nanti ditanya sama ustazahnya minas samai itu mabniun alal sukun, tapi kenapa itu akhirnya fathah enggak sukun? Antum bisa Gimana jawab. Itu bisa jawab dari ilmu qiraat. Kalau dia bacanya, kalau ketemu alif lam samsiah, bacanya nyambung. Cuman kalau mau dalam baca kitab itu nggak perlu disambungin sebenarnya, min aja, min as-samai. Jebolnya ke tajwid berarti ya. Iya. Enggak, sebenarnya kita sebut min udah cukup sih sebenarnya. Min dia itu mabniun alal sukun udah cukup gitu. Oke, kita lanjut. Thank you. Kita lanjut. Ahaduha mubtada. Ahadun. Jangan lupa ya, nanti kecetol lagi nih. Ahadun mubtada. Mabni kan. Marfu wa alamat rafihi dhamma zahira ala akhiri wa huwa mudhof. Nah, antum pretelin lagi nih. Kadang ngeselin tau. Domain mutasil ini kekecang gitu. Kecil gitu. Harus diropin juga masalahnya. Karena dia mau enggak mau dia mengandung anasir i'rab tadi yang mau minal i'rab, terus halatul i'rab sama alamatul i'rab dia juga mengandung gitu. Hanya itu biasa ya, domain mutasil mabniun ala sukun fi mahalli jarin mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari ahadu kan. Tahirunnya jadi khobar. Marfu wa alamat rafi dhamma zahira ala akhirih. Fi-nya biasa harfu jar, nafsihinya. Nah, ini dipretelin lagi nih. Diinget-inget ya, model besok kalau kita bahas lagi Arab dipretelin lagi. Nafsi, nafsun atau nafsi. Nafsinya jadinya isim majrur wa alamat jarhi al kasrah ala akhirih. Terus wa huwa mudhof. Nah, hanya baru di-i'rabin lagi karena dia punya kedudukan biar kata cuma satu huruf doang tuh. Intinya domain mutasil mabniun alal kasri fi mahalli jarin mudhof ilaih dari nafsun. Terus mutahhirunnya jadi naat kepada tohir kalau di dalam matan takribnya. Li ghairihinya lamnya. Nah, antum preterin lagi di sini ada 3 kalimat nih. Lam, ghair sama he. Nah, ghair juga termasuk yang tadi yang al asma al lazimah lil idhofah. Termasuk daripada isim-isim yang dia itu biasanya atau lazimnya itu setelahnya itu ada idhofah. Makanya ghair itu kebanyakan setelahnya itu pasti mudhof ilaih. Pasti insyaallah. Di ghairihi hi-nya jadi mudhof ilaih ya. Nah, lamnya untuk pretelin dulu nih pas lagi disuruh i'rab. Lamnya harfu jar mabniun ala kasri. Ghairinya dia jadi isim majrur wa alamatul jarhi al kasrah ala akhiri wa huwa mudhof. Nah, di kalimat wa huwa mudhof tuh bakal sering keluar ya nanti ya pas besok kita diujikan ya. Terus hanya jadi isim majrur kan. Dia jadi mudhof ilaih. Domir mutasil mabniun al kasri fi mahalli jarin mudhof ilaih dari ghair. Mutahhirun ghairu. Nah, ghairunya juga dia jadi naat dari mutahhirun. Dia itu air yang naat dari sebelumnya. Dia itu jadi naat, ya kan? Naat marfuun wa alamat rafi dhamma zahira ala akhiri, terus wa huwa mudhof, jangan lupa. Makruhinnya jadi ini jadi mudhof ilaih dari ghair. Nah, istimalunya jadi apa nih? Jadi naib fa'il. Loh, kok naib fa'il? Mana terus amilnya? Biasanya kita taunya amil naib fa'il. Kedengeran nggak suara YouTube?
Nah di sini biasanya kan kita taunya kan amilnya fa'il atau naibul fa'il itu kan bentukannya kan fi'il ya. Maksudnya fa'il itu ada karena ada fi'il. Biasanya kan pikiran kita kan begitu. Atau naibul fa'il ada karena ada fi'il sebelumnya kan begitu. Padahal nggak mesti begitu. Fa'il atau naibul fa'il itu bisa ada sebab amil daripada isim, nggak cuma dari fi'il aja nih. Ya kan? Bisa jadi dari isim. Isim yang ulama bilang itu dia itu ya'mal amalal fi'il. Isim yang ya'mal amalal fi'il. Nah, di sini istimaluhu menjadi naib fa'il. Dari mana? Dari makruhun. Makruhun istimaluhu. Nah, kalau mau cara gampangnya biar kita besok ingat juga nih anak-anak nih. Kalau dia yang isim ya'mal amal fi'il, makruhunnya ini isim ya'mal amal fi'ilnya bentuknya isim maf'ul, dia setelahnya itu naib fa'il. Makanya di sini bukan fa'il. Ini jadi naib fa'il kan. Kenapa nggak fa'il? Karena amilnya atau yang buat dia jadi naib fa'il itu bentukannya sigohnya itu nih sigoh isim maf'ul. Ya kan? Nah, maka setelahnya jadi naib fa'il. Nah, karena gini, cara gampangnya. Misalnya kalimat madrubun, dipukul. Dipukul itu kan berarti kan bentukannya kayak seakan-akan kalimat isim maf'ul madrubun setara dengan kalimat duriba, ya kan? Dipukul juga, maksudnya dalam artinya kan sama kan? Madrubun, madrubun dipukul, duriba juga dipukul. Nah, makanya amilnya itu dari kalimat dipukul pasti kan naibul fa'il kan. Memukul baru amilnya itu pasti fa'il, ada pelakunya tuh. Cuman kalau dipukul naibul fa'il. Makanya nanti cara gampangnya, oh nih dia sigonya isim maf'ul nih, makruhun maf'ulun. Berarti setelahnya naib fa'il. Nah, itu cara-cara yang kita jangan sampai kelewat nanti ya. Jangan sampai kelewat dan kita rasakan. Karena ngeselinnya ternyata dalam membaca kitab, dalam belajar ilmu nahwu itu kita juga butuh yang namanya perasaan. Bayangin, perasaan bukan cuma di cita-cita doang, bukan di media aja. Perasaan juga. Iya, perasaan itu juga dipakai dalam Qiraatul Kutub. Dan ini perasaan ini bakal banyak kepake di dalam bab yang tadi, isim yang ya'mal amal fi'il. Karena gini, ada kalimat kalimat dari ulama bilang ini, kata ulama nggak tahu siapa ya, laulat domir la arafan nahwal hamir. Andaikan laulat domir, andaikan nggak ada perasaan, maka la arafan nahwal hamir, la arafa bakal mengetahui atau dia bakal mengetahui nahwal hamir, seorang keledai itu bakal bisa nahwu gitu. Kalau Allah nahwu itu nggak pakai perasaan, artinya kita baca kitab itu harus pakai perasaan nih. Ini khobarnya mana nih? Kalau antum buka kitab Fathul Mu'in, nanti khobarnya kadang di ujung. Jadi mubtadanya di sini, saya di sini, khobarnya di halaman kedua malah ada tuh, pernah nemu kan? Di dalam Yana Tolibinya. Jadi khobarnya tuh di halaman kedua, coba bayangin, jauh banget kan? Mubtadanya di situ, khobarnya jauh banget tuh. Nah itu yang disebut dengan baca kitab, ngeselinnya tuh baca kitab itu harus pakai perasaan juga, selain pakai otak. Selain kita belajar nahwu, kita belajar syarat-syaratnya, mustasnayatnya, kita belajar kaidah-kaidahnya segala macamnya. Ternyata di lain sisi dia juga harus pakai perasaan supaya baca kitab itu benar. Nah, itu yang sedihnya tuh gitu. Nah, ini jadi istimalu ya. Lanjut ya, gue udah makruhin istimalu jadi naib fa'il dari dari makruhinnya, amilnya tuh makruhin. Kalau ditanya istimalu naib fa'il, terus Bu Firda nanya misalnya, amilnya mana? Yang buat dia jadi naib fa'il mana? Terus jawab aja makruhin amil untuk istimaluhu gitu. Nah, ini juga nih dari bawah nih hak kecil ini, ya kan? Aha mungilnya ini. Naib fa'ilnya cuma istimalu doang, istimalunya itu jadi fa'il. Naib fa'il hunya baru jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari kalimat istimal. Itu kan kecil-kecil nggak kelihatan kan? Nah, itu jadi nilai juga nanti tuh. Maksudnya fatal banget gitu. Dalam lomba, dalam apapun kalau kita kelewatan. Nah, terus wow. Huwa nih wawnya istinafiyah.
Kenapa? Tadi kita udah belajar ya cara membedakan al-farqu baina wawil ibtidaiyah wawil istinafiyah. Perbedaannya itu kalau waw istinafiyah masih ada kaitan sama sebelumnya, kalau waw ibtidaiyah nggak ada kaitannya. Nah, wa huwa al-ma'u mutlaq ini masih ada kaitannya sama jumlah yang lalu, jumlah sebelumnya. Makanya kita bilang wawnya waw istinafiyah, huwanya biasa dhamir. Terus kita bilangin mabni al-fathi lam al-qolah fi mahalli raf'in mubtada, dia jadi mubtada si huwanya ini, ya kan? Kok gini? Nah, dia jadi mubtada nih huwanya. Al-ma'u al-mutlaqu, al-ma'unya jadi khobar, wa huwa al-ma'u al-mutlaq. Ini jadi khobar, ini jadi na'at, ya kan? Marfu wala matrafi dua majruri. Terus amnya jadi harfu jar mabni al sukun, qaidinnya jadi isim majrur wala matajri al kasra ala akhirih, lazimnya jadi na'at majrurun wala matajri al kasra ala akhirih. Fala yadurru al qaidu, lamnya la nafi, fanya fa jawab syarat, yadurrunya jadi fi'lun mudhari biasa. Nah, fala yadurru al qaidu al mutaqu, benar. Wa huwa al ma'u al an qaidin lazimin, fala yadurru al qaidu al mutaqu. Ini al qaidu jadi fa'il, al mutaqu jadi na'at. Kamai, kanya jadi harf mabniun alal fathi, harf apa namanya? Harf jar, ma'inya jadi isim majrur, ya kan? Walau jadi al kasra al akhirih, wa huwa mudhof, jangan kelewatan. Terus al bi'rinya jadi mudhof ilaih dari alma. Fi kaunihi, nah nih fi-nya jadi apa namanya? Harfu jar mabniun ala sukun, kaunihi, nah ini ada ka, ada ha, ada domir mutasil kecil lagi nih, jangan kelewatan. Dia ada i'rabnya loh. Kaunnya jadi apa? Kaunnya jadi isim majrur walamat jarihi al kasra al akhirih wa huwa mudhof. Hanya jadi isim kana, domirin mutasilun mabniun alal kasri fi mahali raf'in ismi kana. Nah, itu harus dirinci lagi tuh. Emang ngeselin ini, emang nah itu ngeselin tuh, apa namanya, haha kecil itu. Di sini jadi isim kana. Jadi antum jangan terkecoh juga ya, apa namanya, kana itu dia itu nggak mesti beramal ketika bentukannya kana yakunu doang ya. Ini diingat-ingat juga nih, hal yang jarang, hal yang nggak sesuai lazimnya tuh harus diingat-ingat. Yang tadi ada beberapa tuh kan yang udah sebutin kan, karena itu jadi dia tuh nggak mesti beramal dalam bentuk fi'il naqis gini, nggak mesti. Dia bisa beramal dalam bentuk gini, kaunun, dalam bentuk masdarnya kaunu. Nah, ini kaunihi kan, fi kaunihi, nah itu masih beramal tuh. Makanya kenapa domir mutasilnya itu jadi isim kana kan. Mana tadi? Kaunihi mana? Nah, makanya di sini kaun di sini masih beramal nih. Walaupun dia bentuknya bukan kana, bukan yakunu. Fi kaunihi, kaunnya jadi isim majrur dari harfu jar fi. Nah, hanya jadi isim kananya. Mabniun alal fathi fi mahali raf'in isim kana. Mutlaqonnya jadi, nah ini makanya kenapa dia mansub, karena dia jadi khobar kana. Karena yang bentukannya masdar gitu. Jadi khobar kana udah ada tulisannya. Khobar kana marfu'un mansubun walamatun nasbihi al-fathah zahira al akhirih. Wasami, wawnya watau, asalnya mudhof ilaih, ya kan? Marfu walamatun rafi dhamma muqaddarah ala liya. Terus kalau mau dilengkapin tuh yang tadi dijelasin sama Kiai Aceng, bisa apa namanya, dia itu nggak kelihatan muqaddarahnya karena apa, taklilnya disebutin. Terus tohirunnya dia jadi khobar dari asani. Ini jadi mana sih ijo dia jadi khobar fi. Nah ini ada lagi nih hal-hal kecil gini. Fi biasa harfu jar
mabniun ala sukun. Nafsinya jadi apa namanya? Nafsinya ya, bukan hanya ya. Bukan nafsihi ya. Nafsinya jadi isim majrur wal amat. Jadi kalau kasrah ala akhir wa mudhof. Halnya jadi mudhof ilaih. Dhamir muttasil mabniun ala kasri fi mahalli jarin mudhof ilaih. Tohirun mutahhirun. Nah, ini naat kalau dalam matan taklifnya, ya kan? Nah, dia jadi naat kepada tohirun mutahhirun, suci dan mensucikan, nggak cuma suci aja. Di ghairihi jadi lamnya. Nah, ini dipretelin lagi nih apa namanya, huruf kecilnya ini. Linya biasa harfu jar mabniun ala kasri. Terus ghairnya jadi apa namanya, isim majrur majrur malamatu jarrihi al kasra ala fi wa mudhof kan gitu. Hanya jadi mudhof ilaih dari ghair. Isim domir mutasil mabniun al kasri fi mali jari mudhof ilaih. Nah, itu dipretelin tuh yang kecil-kecilnya gitu. Dalam kalimat li ghairihi aja ada 3 i'rab, Pak. Kecil ini ada 3 i'rab. Kok ini sih? Ini nih. Sorry. Istimaluhu. Nah, fil badani biasa ya. Finya harfu jar, ya kan? Al badininya isim majrur. La fil badani la fi saubi, ininya atof. Finya biasa harfu jar. Saubinya jadi apa namanya? Jadi isim majrur dari finya. Wa huwa al mau al musyammasu. Baunya biasa wau istirafiyah, huwanya mubtada, dhamir mutasil mabniun al fathi fi mahalli raf'in mubtada, wa huwa al ma'unya jadi khobar dari huwanya, al musyammashunya jadi naat, terus aynya jadi harfu tafsiriyah mabniun ala sukun, al musakhkhanu dia jadi badal kepada ma, ya kan, ini badal. Ingat ay itu kan harfu tafsiriyah, dia mabniun ala sukun. Nah, kalau setelahnya tadi kan di atas ada kan ya juzu ay yasihu. Nah, kalau setelah ay itu dia jumlah, bentuknya jumlah, kan ini bentuknya mufrad ya kan? Musakhkhanu kan mufrad kan, nggak ada lanjutannya kan. Ay al musakhkhanu bitasiri samsi fihi, bentuknya mufrad kan, bukan jumlah isimnya, bukan jumlah fi'liyah. Nah, maka ini akan segera berakhir. Oh, mantap, berarti cukup berarti sampai cukup, baterainya juga 20% ini. Dua kali zoom cukup.